Halo, bertemu kembali dengan Bu Indria dalam mata pelajaran PJOK. Kali ini materinya tentang pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Langsung saja yang pertama, apakah yang dimaksud dengan makanan sehat? Yang jelas, makanan sehat adalah makanan yang ketika kita konsumsi akan membuat badan kita menjadi lebih sehat. Lalu, apakah makanan sehat itu harus dalam jumlah yang banyak? Apakah makanan sehat itu harganya harus mahal karena semuanya organik? Misalnya, berasnya organik, sayurnya organik, buah-buahannya juga organik yang tanpa pestisida sedikit pun. Apakah seperti itu? Lalu, yang ketiga, apakah makanan sehat itu adalah selalu banyak sayurnya? Padahal belum tentu. Semua ini hanyalah faktor-faktor tertentu yang digunakan untuk mengatasi orang-orang atau anak-anak yang susah makan seperti kalian, iya nggak? Jadi, apakah yang sebenarnya merupakan ciri-ciri makanan sehat? Ini dia. Yang pertama, makanan sehat itu yang jelas makanannya harus bersih. Bersih makanannya, bersih cara membuatnya, bersih yang memasak, seperti itu. Jadi makanannya harus bersih. Yang kedua, seimbang zat gizinya. Zat gizi sudah pernah kalian pelajari di sekolah dasar. Ada karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lain. Itu adalah zat gizi. Jadi zat gizinya ini seimbang, tidak terlalu berlebihan atau tidak kekurangan, seperti itu. Yang ketiga, tidak mengandung zat berbahaya. Zat berbahaya seperti yang kalian tahu adalah yang pertama, pewarna sintetis yang bukan pewarna makanan. Yang kedua, penyedap yang bukan penyedap alami, yaitu penyedap buatan. Lalu zat pengawet yang jika terlalu banyak dikonsumsi akan menyebabkan kerugian bagi tubuh kita sendiri. Yang terakhir adalah makanan sehat itu adalah makan yang secukupnya, jadi tidak berlebihan juga tidak terlalu sedikit. Dari 4 ciri-ciri ini, jika kalian sudah memenuhi semua, maka tubuh kalian akan menjadi sehat. Berikutnya, masih tentang bersih di poin pertama ciri-ciri makanan sehat. Makanan yang bersih itu yang seperti apa sih? Yang pertama, makanan yang bersih adalah yang bahannya dicuci sebelum dimasak. Jadi, apabila ada bakteri atau kuman-kuman yang masih menempel di bahan makanan, atau mungkin hewan-hewan yang tidak diinginkan keberadaannya masih ada di sana, bisa menghilang atau bisa ikutan dengan air tempat kita mencuci. Jadi, air itu fungsinya adalah untuk tempat mengalirkan kuman-kuman atau benda-benda yang tidak kita inginkan. Yang kedua, alat untuk memasak dipastikan bersih juga. Jadi pancinya, wajannya, penggorengnya itu dipastikan bersih semua supaya tidak terkontaminasi atau tercampur dengan bakteri atau benda-benda yang tidak kita inginkan juga. Yang terakhir adalah memungkinkan tidak terkena debu atau sinar matahari secara langsung. Karena ada beberapa bahan makanan itu yang jika terkena sinar matahari terlalu lama akan berubah menjadi tidak baik untuk tubuh. Jadi yang awalnya dia baik, karena terkena sinar matahari terlalu lama maka zatnya itu akan berubah. Jadi zat gizinya itu akan berubah menjadi beracun justru. Ada beberapa. Jadi diusahakan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Yang berikutnya adalah di poin 2 tadi mengandung zat gizi ya, ciri-ciri makanan sehat. Zat gizinya apa saja sih? Jadi waktu di sekolah dasar kalian belajar ada zat gizi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan lain-lain. Kalau di SMP ini kita membagi zat gizi menjadi 2 ya, yaitu ada zat gizi makro dan zat gizi mikro. Apa saja itu zat gizi makro? Zat gizi makro adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak.
dalam keseharian, yaitu ada karbohidrat, protein, lemak. Jadi, ketika kalian makan, diusahakan bahan makanannya mayoritas mengandung 3 zat gizi ini. Jadi ada karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan zat gizi mikro, meskipun tidak bisa diabaikan, tapi dia hanya dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Ada vitamin, juga mineral. Jadi meskipun jumlahnya cuma sedikit dari bahan makanan yang kita konsumsi sehari-hari, tapi dia juga tidak bisa dilupain gitu aja. Jadi kalian juga harus tetap makan zat gizi mikro ini gitu ya. Berikutnya, apa sih sumbernya zat gizi? Yang pasti sumber zat gizi itu adalah makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Seperti contohnya kalau kalian belajar karbohidrat itu sumbernya adalah nasi, gandum, apalagi ketela atau singkong dan lain-lain, itu karbohidrat. Kalau protein sumbernya adalah daging ayam, sapi, daging ikan, atau daging yang lain-lain, juga ada kedelai seperti tempe dan tahu seperti itu. Lalu kalau lemak itu sumbernya apa? Sumbernya ada minyak goreng, ada apalagi minyak kelapa, minyak wijen, apalah minyak-minyakan itu seperti itu. Kalau vitamin sumbernya buah, kalau mineral sumbernya air. Sepertinya kalian belajarnya seperti itu. Nah, kali ini kalian akan belajar untuk mengidentifikasi atau mengamati di sekitar kalian, yaitu makanan-makanan atau masakan yang dibuat oleh bapak, ibu, ayah, bunda, papa, mama kalian. Itu silahkan kalian amati, kalian tentukan mana yang termasuk karbohidrat, mana yang termasuk protein, mana yang termasuk lemak, vitamin, dan mineral, seperti itu ya. Nah, itu adalah tugas hari ini, yaitu beri contoh makanan yang mengandung zat gizi dari makanan yang kamu makan hari ini, boleh sebanyak-banyaknya. Kalau kalian pagi makan nasi, sayur sop, dan perkedel, silahkan dibedah satu-satu. Nasi itu adalah sumber zat gizi apa? Sayur sop, di dalamnya ada apa saja? Misalnya ada kentang, itu sumber apa? Ada wortel, itu sumber apa gitu. Lalu ada perkedel itu dari kentang. Nah, kentang itu masuk apa? Seperti itu ya, dibedah satu-satu makanannya. Lalu misalnya kalian beli aichiro juga. Nah, aichiro itu sumbernya apa? Misalnya kalau yang ayam ya ayam. Daging ayam itu termasuk sumber apa gitu. Silahkan dibedah. Lalu untuk menggoreng kita pakai minyak, berarti di situ ada minyak juga. Meskipun cuma sedikit, di situ ada minyak. Nah, minyaknya itu sumber apa? Seperti itu. Bisa ya? Oke, next. Bu, saya pengen tanya deh. Kalau kita kekurangan zat gizi atau kelebihan zat gizi, akibatnya apa ya, Bu? Nah, ini akan jadi tema kita di pertemuan selanjutnya. Kalau kita kurang zat gizi itu sebabnya apa, terus akibatnya apa. Kalau kita kelebihan zat gizi itu penyebabnya apa dan akibatnya apa. Kita akan bertemu lagi di pekan depan. Sampai jumpa. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya tepat waktu. Oke? Bye-bye.